Iya, baik Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya akan beralih kepada Pak Albert. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan di kolom chat, Pak Albert? Ya, cuman ada satu penanya ya mengajukan 2 pertanyaan dari Pak Simon Filantrova. Ini yang pertama, dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, bisakah? Gitu. Pertanyaannya itu. Lalu yang kedua, mungkin ini pernyataan ya, kesadaran pangan nabati kian meningkat sehingga usaha peternakan mendapatkan lampu kuning. Itu aja, Pak. Iya, terima kasih untuk Pendeta Simon Filantropa atas pertanyaannya. Pendeta Simon Filantropa ini pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Timur untuk kesaksian dan pelayanan untuk Oikmas Jawa Timur. Saya kira mungkin lebih tepat Pak Rian ya, Dr. Rian untuk menjawab pertanyaan dan memberikan feedback pernyataan dari Pendeta Simon Filantropa ini. Monggo. Siap, Mas Rian. terima kasih. Jadi memang kita tuh seringkali tergoda untuk melakukan swasembada pangan. Jadi yang penting itu adalah ketahanan pangan, national resilience. Sehingga istilah kedaulatan pangan ini istilah yang politik tapi nggak bisa dilaksanakan. Karena kedaulatan pangan itu sama dengan yang namanya itu swasembada pangan. Jadi kedaulatan sama dengan kemandirian, swasembada. Negara yang mempunyai ketahanan pangan yang bagus adalah Singapura. Kita nggak punya. Jadi di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang bisa itu swasembada pangan. Mungkin yang bisa barangkali China ya, karena dia punya strategi. Nah, Indonesia itu tidak bisa swasembada pangan karena tidak mempunyai sumber pangan yang cukup untuk semua jenis panganan. Contoh, kalau kita suka makan roti, maka roti itu hanya bisa tumbuh di kawasan kawasan iklim sedang. Dengan demikian, kalau China, dia punya mulai sedang sampai tropis, dia punya semuanya. Jadi bagi Indonesia, saya kira kalau kita mau namanya membuat kedaulatan pangan, ini tidak bisa, karena kedaulatan pangan itu sama dengan kemandirian pangan atau swasembada pangan. Jadi lebih baik kita melakukan ketahanan pangan, tapi untuk ketahanan pangan kita harus punya mapping-nya. Yang jadi masalah kita nggak pernah punya mapping. Mapping seperti ini maksudnya. Berapa kita punya kebutuhan beras per tahun, kemudian yang lainnya bagaimana. Yang jadi masalah kita adalah Indonesia itu kalau berpikir masalah yang namanya pangan, langsung beras. Padahal ada begitu banyak produk pangan yang itu bagus di kawasan timur. Contohnya adalah yang namanya sagu. Sagu itu adalah makanan yang itu bahan pokok yang itu free gluten. Jadi kita aman secara terutama diabetes ya, itu bagus sekali. Tapi susah sekali mendapatkan sagu. Ada pun tapi yang sudah gimana ya olahannya tidak seperti yang seharusnya dipakai gitu loh. Kemudian sekarang kita lagi coba, saya baru ingat namanya adalah iles-iles. Iles-iles adalah tanaman perdu yang tumbuh liar, umurnya hanya saya kira 3 bulan kalau nggak salah, udah punya, namanya porang atau iles-iles. Dia berbuah, pohonnya sangat gata, tapi buahnya itu ketika diolah jadi produk mie atau beras yang tiruan, tapi itu non gluten. Jadi sampai hari ini, ya dengan segala hormat, pemerintah memang tidak punya peta itu. Nah kalau saya sih, ini saya punya 2 gagasan kalau boleh. Nomor 1, yang namanya kalau kita ada dalam katakanlah kita punya komunitas gereja di sebuah kabupaten kota gitu kan ya. Coba deh kita rekayasa atau kita kreatif membuat pemetaan kebutuhan pangan di situ. Setelah itu kita bikin yang namanya supply dari mana. Atau saya juga membayangkan, bisa nggak kita para anggota gereja ini didorong untuk memikirkan ketahanan pangan. Jadi misalnya begini, bagaimana yang namanya para pakar-pakar yang Kristiani ini disuruh menulis jurnal. Kalau nanti jurnalnya susah ditulis, buatlah yang namanya tulisan pendek, dipublish oleh yang namanya gereja tertentu. Contohnya, kami di Mardiko, itu kita barusan mengurus yang namanya kita punya ISBN. Jadi kita punya rights untuk ISBN, sehingga semua teman-teman di klan kita minta nulis yang namanya sesuatu yang penting masyarakat di ISBN, dan kemudian kita cari ISBN-nya, dan kita kemudian lepas di 2 komunitas. Satu adalah di Google Play Store. Teman-teman nanti kalau melihat saya punya 18 buku di Google Play Store. Itu buku-buku tentang yang paling update tentang corona. Itu bukunya didesain dalam bentuk ukuran handphone. Jadi dibaca di handphone bisa,
dan ketebalannya paling cuma 30 halaman, dan itu dijualnya harganya cuma 5.000. Download levelnya sangat tinggi. Jadi menurut hemat saya, kita tidak boleh berhenti di satu upaya, ada upaya yang real, tapi ada upaya intelektual. Jadi mungkin umumkan aja kalau perlu. Baik, kalau itu sekarang semua jemaat Kristen nulis gimana cara namanya ketahanan pangan, macam-macam aja. Bikin jurnal jangan, capek sekali itu. Nulis jurnal boleh, tapi kalau nulis jurnal itu bisa lama ngantri. Hemat saya, udahlah setiap gereja itu kan punya yang namanya NIB, kan saya baru NIB sekarang. Kalau udah punya NIB, nomor induk berusaha, itu kita bisa daftar di Perpustakaan Nasional, maka itu kita bisa mempublish anything. Sehingga apabila kita bisa membuat desain buku yang live di bentuknya digital, nggak usah di print mahal kali. Setelah itu, taruh di Google Play Store, dijual 5 ribuan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk digital terus sebagai gratis ke semua orang. Sehingga readership-nya tinggi. Nah, itu merupakan mainstream baru. Sehingga contohnya seperti, kalau boleh yang di tempatnya Ibu Rusmalia, Ibu Pendeta, dibuatlah sebuah tulisan kecil tentang bagaimana desain dibuat, atau Jawa Timur juga. Ya, let's say kalau ditulis dalam bentuk ukuran handphone setebal 40 halaman, itu kira-kira tulisan cuma 12 halaman A4. Desain aja manual secara mudah dengan Office. Setelah itu dibuat desain dalam ukuran handphone, kemudian di model PDF, kasih cover, selesai. Dengan demikian kita mempengaruhi pemikiran-pemikiran secara luas tentang ini. Jadi barangkali ini salah satu clue supaya apa? Kita banjiri pemikiran-pemikiran yang bagus dan baik di antara kita, yang juga membawa firman Tuhan juga, penuh hukum kasih di situ. Jadi dengan demikian, kadang-kadang ada di antara kita yang itu bisa bekerja sampai di lapangan, tapi yang bisa mikir saja, yang bisa mikir berikan tempat. Nah, mungkin juga para pendeta mempunyai pemikiran itu. Jadi betul-betul ini bagian eksperimen kita. Semua orang disuruh berpikir liar, wild. Wah, kami nggak mempunyai kemampuan nulis. Udahlah nulis apa saja. Stylenya gimana saja. Nggak usah bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak apa. Yang penting bahasanya komunikatif bisa dipahami. Nah, ini merupakan arus baru di kita, sehingga nanti itu, kalau terbitnya udah banyak ya teman-teman semuanya, akan kita punya KWI. Tulis saja di KWI, ini linknya seperti ini, linknya seperti ini. Sehingga kita menjadi bagian dari pencerdasan bangsa, dan kita memberikan stok pikiran kepada pemerintah. Sehingga, in case emergency, pemerintah cari list jawaban, bisa cari di tempat kita juga, dan ini menjadi bagian kita untuk menyampaikan yang lain. Karena misalnya, ada teman-teman dari NU, teman Muhammadiyah, teman-teman yang lain, mereka membuat yang namanya stok pemikiran tentang ketahanan pangan. Kenapa? Sampai hari ini kalau boleh saya katakan, oh ya Bapak Ibu, tahun 98, 99, saya mendesain sebuah metode baru ketahanan pangan namanya Revolusi Hijau Gelombang Kedua. Udah ditulis oleh Profesor Gunawan Sumudiningrat, dan itu menjadi percontohan dan dipakai bahkan oleh teman-teman NU. Karena waktu saya ketemu dengan Pak Kiai Adi Sirat dan kami siapkan modelnya, dan dipakai juga oleh Cak Karwo, dipakai juga. Jadi kita membuat strategi dari model berpikir sampai action for free. Kenapa? Sekarang ini kebanyakan konsultan punya ide dijual. Nah, kita berikan gratis, karena itu semuanya akan berasal dari Tuhan. Jadi konklusinya nomor satu, kalau yang namanya dari ketahanan pangan dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan tidak bisa. Karena kedaulatan pangan ini adalah swasembada. Tidak satu pun negara bisa swasembada kecuali di antara China sama Amerika Serikat. Yang lain susah sekali. Kecuali kita mempunyai policy makers yang itu jenius, ya baru bisa. Sekarang itu policy maker kita baru mikir 5 tahunan, 5 tahun pemilu, terus pilih lagi gimana, dan kemudian mempertahankan jabatannya, dapat uang buat partai, yang lain nggak bisa. Selama kita seperti itu, dan selama politik seperti itu, ya artinya bukan salah policy makernya. Politik seperti itu, maka kita nggak bisa kemana-mana. Dengan demikian, prinsip kita adalah how we, nomor satu. Kalau kita walk to the field, kerjakan, tapi jangan lupa, gunakan namanya metode kolaborasi, crowdsourcing, crowdfunding. Nah, kolaborasi ini sangat bisa dilaksanakan, hanya kita belum melaksanakan sampai hari ini. Kemudian ada cara baru yang saya boleh cerita. Tadi diceritakan bahwa kita itu melihat petani kita nggak bisa mensuplai apa yang kita mau. Saya ingat-ingat ya, tahun 98 juga itu saya punya sahabat namanya Helianti Hilman, putranya Pak Hilman tuh. Sahabat kita di Helianti Hilman, boleh di search teman-teman, itu Bapak Ibu, itu adalah salah satu yang leading untuk kita punya women entrepreneur Indonesia. Dia punya produk namanya
Jafara. Jadi dia itu mengembangkan padi-padi yang sudah langka di Indonesia, termasuk padi zaman Majapahit, padi hitam. Dia kemudian menyewa lahan petani. Petaninya suruh nanam ini. Hasil panennya dibilang sama dia dan sama-sama dapat untung. Itu juga model yang lain juga, modelnya Jafara. Dengan demikian, kita bisa memulai model-model yang kita barangkali bisa kembangkan di sini. Saya juga kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, saya mengatakan sama teman-teman di Sukamandi. Jadi, petani itu dablek, susah dikasih tahu. Caranya gimana? Jadi waktu itu kita supply ke berbagai restoran-restoran seperti misalnya Hokabindo gitu ya. Jadi caranya, kita sewa lahan petani, tapi petani suruh kerja. Jadi kita sewa mungkin berapa puluh hektar ya, disewa sekian 2-3 tahun, petani suruh kerja. Petaninya dikasih bibit, dan kemudian kita beli hasilnya, tapi dia dapat fee juga. Jadi modelnya lebih unik lagi. Cuman terus terang itu menjadi masalah karena pada akhirnya kita terbelenggu dengan kasus-kasus sifatnya administratif. Tapi yang penting itu kita pernah juga coba. Jadi dan kesimpulannya adalah hal yang lain lagi ketiga adalah tolong kita juga buat ruang-ruang bagi para pemikir. Kalau yang bisa mikir, nggak apa-apa, pikirannya dikembangkan dan kasih jurnal lah. Kalau perlu mungkin, kalau perlu loh ya. Kan kita KBI kan nggak punya jurnal kan, mungkin jurnal kita hanya jurnal teologi ya. Tapi jangan-jangan kita berpikir jurnal non teologi ya, tapi tetap berbasiskan kasih Kristus. Dengan demikian bikin jurnal. Kalau enggak, gereja masing-masing mempublish dengan cara di ISBN kan, bikin digital, dibagi free. Nah itu juga menarik juga. Mohon izin, barangkali agak kepanjangan itu jawaban kami. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Rian untuk tanggapan, jawaban atas pertanyaan dari Pak Simon Filantropa. Apakah masih ada lagi dari Pak Albert? Tidak ada Pak. Ini. Tidak ada? Atau mungkin peserta ada yang mau bertanya iya. langsung gitu. Apakah ada yang mau langsung bertanya? Monggo, silakan kalau ada. Saya mau berikan apresiasi aja Pak Surya. Oh iya, baik Bu Rusmana, silakan. Iya, jadi saya terharu dan berterima kasih untuk Pak Rian dan Pak Bisto. Saya kok merasa kami ternyata tidak sendiri begitu. Jadi saya terharu. Jadi tidak gampang memang, ini artinya sangat dilema posisi gereja antara kebijakan sudah cukup bagus, undang-undang aspek regulasi sudah bagus, lalu pada muaranya tentu juga ditentukan oleh karakter seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur daerah itu. Kami sering tanda kutip cemburu juga melihat Ibu Tri Risma di Surabaya atau Pak Ginanjar. Dan kami merindukan sosok seperti itu. Sehingga kami tidak konfrontatif kepada pemerintah, tetapi gereja di Tanah Karo berharap bersama-sama gitu. Kami sudah buktikan dengan penanganan pengungsi Sinabung misalnya. Tanpa banyak basa-basi, kita bersama-sama, kita tetap mencoba, tetapi pada saatnya mentok, itu kasihan masyarakat itu. Kasihan banget Pak. Segala teori disampaikan dalam pertemuan, tapi pada saat, kalau misalnya Bapak ke Brastagi, saya akan bawa jalan-jalan ke pusat-pusat pasar di mana masyarakat desa mendrop hasil pertaniannya. Ada 4 titik sekarang di Kabupaten Karo, dan saya masuk anggota Facebook mereka Pak. Ada pusat pasar tradisional. Saya masuk di anggota grup Facebook mereka dan begitu membaca tulisan mereka, keluhan mereka itu luar biasa. Sehingga dengan presentasi Pak Rian dan Pak Bistok tadi, ini memberikan semangat baru juga bagi kami. Sebenarnya kerinduan kami adalah menjadikan masyarakat menjadi pelaku langsung, pelaku ekonomi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, misalnya seperti Tigata itu Pak. Memang saya belum menguasai tadi konsep filantropi investor system,
Tetapi di dalam 3T ini kami sepakat di sinode bersama tim bahwa ini akan menjadi milik masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, ini akan menjadi milik masyarakat, menjadi milik petani. Dan sudah beberapa kali kami berjumpa dengan mitra, dan sampai saat ini memang pemuda kita kerahkan untuk membantu kami mencari mitra dalam arti yang bisa diajak, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya home industry di tengah-tengah COVID saat ini. Termasuk jemaat kita yang sudah agak banyak bisnis online. Kita rangkul, kita tidak mematikan bisnis mereka, tetapi mereka akan menjadi pelaku di dalam 3T ini. Dan kami berharap, dan kami juga membuka diri kepada gereja-gereja lain, di mana misalnya HKBP itu adalah jemaat terbesar di Asia Tenggara. Di HKBP juga, mereka juga banyak kesulitan di lapangan. Kami juga akan mencoba merangkul mereka. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih juga Pak Bistok yang sudah memaparkan dari pertanian, ketahanan pangan secara komprehensif. Dan saya betul sekali iklim sangat menentukan. Contohnya misalnya petani tomat itu sangat menyedihkan kalau hujan datang, karena hujan itu adalah ancaman yang terbesar, tapi di sisi lain ada petani lain membutuhkan air hujan. Ini juga sangat dilematis, dan kami mencoba bersama-sama masyarakat supaya ketahanan pangan ini menjadi tujuan gereja juga. Ya, memang ada orang yang khotbah di mimbar, tapi kami mencoba mengangkat mimbar ke lapangan, Pak. Makasih. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak Surya? Boleh, Ya? silakan. Jadi begini, Bapak Ibu, ada hal, saya tadi juga terpikir juga, betul juga Pak seperti dari filantrop tadi. Jadi begini, Pak Simon Filantropa. betul, iya ya, jangan-jangan kita juga perlu membicarakan konsep kedaulatan pangan dalam konsep yang berbeda. Jadi gini, kita itu kan makan beras, nasi, maaf, kita nggak makan beras, makan nasi lah gitu ya. Bagaimana kalau kita juga membuat campaign juga, dalam arti kedaulatan pangan itu kita berhak memilih makanan kita. Jadi barangkali ada campaign bahwa kalau kita makan singkong, itu nggak berarti kita jadi bodoh. Kedua, kalau kita makan tela, nggak berarti kita miskin. Kalau kita makan whatever food yang kita punya, barangkali juga ini nggak ada kerjakan. Mudah-mudahan kerja bisa punya program seperti ini. Kita bisa campaign di mimbar-mimbar yang kita punya, bahwa setiap orang itu berhak untuk memilih makanan mereka dan tidak berhak untuk dilecehkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu-ragu memilih diversifikasi pangan. Tidak ragu-ragu, tidak malu untuk tiap hari makan ketela, sehingga harga-harga ketela bisa naik lagi, suplai bagus lagi. Dengan demikian kita nggak lagi tergantung kepada beras. Saya kira ini barangkali perspektif ketahanan pangan yang berbeda dengan perspektif politik, tapi perspektif nyata. Jadi kampanye, katakanlah bahwa semua makanan itu disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi jangan pernah malu untuk memilih makanan masing-masing. Dan adalah salah, kalaupun bilang dosa, apabila mengatakan, oh you makan telo, nanti otaknya telo. Orang seperti itu bisa kita katakan dia melakukan kejahatan secara moral karena menjudge bahwa makanan yang disiapkan Tuhan itu makanan jelek. Nah, ini barangkali campaign ini barangkali kita bisa mulai di tempat kita masing-masing, karena ini akan sangat menolong kita untuk survive. Saya punya saudara di Kediri, saya juga akan pikir juga untuk saya bilang, karena dia kebetulan kepala desa, saya akan bilang kepada dia supaya campaign supaya orang-orang di sana, karena di Kediri yang banyak itu adalah jagung. Jagung paling murah di sana, dan mereka menanam jagung dengan banyak, kemudian mereka harganya murah, beli beras, duitnya habis. Mungkin mereka perlu makan jagung, nggak perlu malu, karena antara jagung, beras, singkong, dan namanya sama itu sama. Hanya karena beras itu ada glutennya, sehingga kemungkinan hasilnya lebih nikmat. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan masalah kedaulatan pangan, dan mungkin jadi bagian campaign kita di lokal kita masing-masing. Izin, terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Iya, Ibu Bapak Saudara, jikalau tidak ada lagi pertanyaan dan tanggapan, ya saya akan masuk pada bagian akhir dari pertemuan kita
dari final statement, baik dari Pak Rian atau dari Pak Bistok. Monggo silakan. Mau Pak Rian dulu atau Pak Bistok dulu? Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membuat acara ini. Pak Surya, kemudian Pak Bustom ya, Pak Bistok juga. Pak Bistok. Secara khusus kepada Pendeta Rosmalia dan tadi dari Samuel. Pendeta Samuel. Saya terharu karena Bapak Ibu Pendeta luar biasa. Karena perjuangan di lapangan jauh lebih berat ketimbang di kertas atau di mimbar. Dan ketahanan ini kami harapkan Bapak Ibu Pendeta tolong jaga ini. Kemudian jiwanya tolong dikuatkan, karena kalau jiwa kita kuat maka yang lain ikut ketularan. Namanya kekuatan jiwa itu contagious, akan menular yang lain-lain. Dan saya kira mohon dijadikan ini acara sebagai bagian awal kolaborasi kita. Kita akan berpikir bagaimana kita crowdsourcing, crowdfunding, dan whatever crowd supaya nanti lebih cepat lagi. Dan kiranya ini bagi saya ini juga pembelajaran. Hal-hal baru saya banyak pelajari dan saya sangat terkejut dengan terkejut positif ya dengan case study yang ada di Jawa Timur dan di Karo. Ini justru menjadi pembelajaran kita bahwa ada hal-hal yang perlu kita simak dari bawah untuk menjadi contoh-contoh di nasional. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan lagi Pak Surya. Iya, terima kasih Pak Rian. Pak Bistok, silakan. Iya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Bu Rosmalia, terima kasih saya diberi kesempatan untuk kita sharing di sini. Jadi walaupun saya sebagai pengajar, memang banyak hal di level petani kadang-kadang bagi saya belum tersentuh, kita belum melihat sampai ke situ. Dan tadi dari Bu Rosmalia mengenai testimoninya, kemudian Pak Samuel yang dari Jawa Timur ya, iya, itu luar biasa. Dan saya baru tahu yang di Brastagi ini, karena setahu saya Brastagi itu adalah pusat hortikultura untuk Sumatera Utara, bahkan beberapa tahun yang lalu itu sampai pasar menembus ke Singapura, ke Malaysia. Tetapi setelah ada Sinabung ini memang terpuruk gitu. Saya beberapa tahun yang lalu punya teman, punya perusahaan di Jawa Timur, PT Molindo itu dia membuat sebuah pupuk organik, itu sampai mengirim produk pupuknya itu ke Tanah Karo di sana. Saya tanya kirim kemana, ke mana? Ke perkebunan hortikultura di sana. Dan itu tahun-tahun awal-awal 2000 sebelum Sinabung lah pokoknya. Tetapi setelah ada Sinabung ini memang luar biasa dan kerja keras itu luar biasa. Semoga Tuhan memberkati dan kami, jadi Pak Surya dan teman-teman UKSW saya kira disenggol-senggol, dijawil-jawil, diajak-ajak, saya kira mau Pak untuk pengembangan-pengembangan seperti ini. Apalagi Pak Surya punya akses ke pembantu rektor 5, Pak, ke pimpinan kami. Kami ini kalau dengan GKI, dengan Sinode GKI yang ada di Magelang, Pak siapa ya, saya lupa, dengan Pak siapa yang punya museum di Jogja itu, yang museum iya, yang orang Jogja itu, iya, ya, di Wisma Sejahtera itu, ya, Pak Thomas, betul Pak Thomas. Kita dengan Pak Thomas sudah biasa Pak mengembangkan pertanian. Kebetulan Pak Thomas juga di Wisma Sejahtera juga punya greenhouse untuk pembuatan penanaman hortikultura, dan Fakultas Pertanian dilibatkan di situ. Sehingga pada kesempatan ini memang luar biasa. Kita punya kemampuan dari sisi teori dan juga ada riset-riset yang mungkin siapa tahu kita bisa sharing nanti untuk
teman-teman yang lain, mungkin bukan hanya di Wisma Sejahtera, tetapi mungkin di Karo, mungkin di Jawa Timur, mungkin di manapun. Beberapa waktu yang lalu memang GKJTU yang ada di Jawa Tengah, kita dampingi para petaninya, kemudian beberapa waktu yang lalu kita ke GKJ Jawa Timur itu apa namanya? GKJW ya, ke GKJW kita pernah memberikan penyuluhan ke pertaniannya, ke warga-warga di sana, yang terutama waktu itu di daerah Madiun, Magetan begitu. Monggo silakan, kita welcome. Saya kira UKSW welcome karena UKSW ini milik Sinode GKI juga dan juga sinode-sinode yang lain. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Bistop untuk final statement-nya. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk tenaga, untuk waktu, terima kasih untuk segala atensi yang diberikan di dalam acara ini. Semoga memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Rian tadi, bahwa ini menjadi langkah awal bagi kerja-kerja sinergi kita pada saat-saat selanjutnya, sehingga sungguh-sungguh sebagai umat beriman, gereja bisa menjadi atau betul-betul memberikan sumbangsih terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri acara pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa. Hadir di tengah-tengah kita tadi, kalau tidak salah saya lihat Bapak C.H. Wirakotan, apakah masih bersama-sama dengan kita? Ataukah sudah meninggalkan kita? Dan Pak Enos, mungkin sudah live. Ya. Iya, sudah live Pak. Sudah live ya, oke, baik. Kalau gitu kita akan akhiri acara kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk acara dari pagi hingga siang hari ini. Kami boleh mendengarkan testimoni dari Pendeta Samuel, kami boleh mendengarkan testimoni dari Pendeta Rosmalia, dan kami sungguh membawa kedua rekan kami ini bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan mereka yang lain di lapangan untuk betul-betul mengalami berkat dan pendampingan dari Tuhan, manakala mereka melayankan kasih Allah secara real, secara nyata di dunia ini, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Kami juga mengucap syukur untuk kehadiran Pak Bistop dan Pak Rian yang boleh menjadi narasumber di dalam acara virtual lecture pada pagi hingga siang hari ini. Mohon Tuhan Engkau berkati kedua hamba-Mu ini juga di dalam pelayanan mereka pada saat selanjutnya. Sebentar kami akan mengakhiri acara kami, mohon kiranya Tuhan Engkau sendirilah yang memberkati semua, sehingga hidup kami senantiasa Tuhan boleh pakai menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Rosmalia, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih untuk Pak Rian dan Pak Bistop. Tuhan memberkati kita semua. Banyak. Memberkati. Kita live, Pak. Ya, boleh, silakan. Ya. Saya akan masih stay dengan Pak Albert dulu. Iya.